Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar memperbanyak atau mengkultur bakteri Trichoderma bersama penyuluh pertanian lapangan dari DKP 3 Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Seperti apa prosesnya? Jangan di-skip ya videonya. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk kultur atau memperbanyak bakteri Trichoderma ini? Yang pertama kita membutuhkan alkohol. Alkohol ini untuk mensterilkan tangan dan alat yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah spertus. Spertus ini untuk pembakaran. Kita juga membutuhkan alat ini, atau dinamakan UC. Alat ini berguna untuk mengambil bakteri Trichoderma dari dalam tabung. Dan ini adalah InCase. Alat ini berguna untuk pencampuran bakteri ke dalam media tanam. Untuk medianya kita menggunakan beras. Dan tentu saja kita membutuhkan bakteri starternya. Ini adalah bakteri Trichoderma yang akan kita perbanyak. Langkah pertama, cuci terlebih dulu beras yang akan kita gunakan sebagai media untuk Trichoderma ini. Cuci sampai bersih. Dan untuk air cucian beras ini kita bisa gunakan atau kita manfaatkan untuk menyiram bibit atau persemaian. Dengan air cucian beras ini, bibit akan lebih cepat tumbuh. Mengutip dari Medical News Today, beras mengandung 75–80% pati, dan air cucian beras diduga mengandung banyak vitamin dan mineral, di antaranya asam amino, vitamin B dan E, dan mineral. Setelah beras dicuci sampai bersih, kini kita rendam beras dengan air panas. Waktu perendaman ini sekitar 10 menit. Setelah direndam, tiriskan beras lalu angin-anginkan. Ingat ya, hanya diangin-anginkan, tidak boleh dijemur. Jika sudah kering, kita masukkan beras ke dalam kantong plastik. Untuk satu plastik kita dapat mengisinya sekitar 2 sendok makan. Untuk plastiknya, gunakanlah plastik yang tahan panas, karena setelah proses ini, beras di dalam plastik ini akan kita kukus. Setelah beras dimasukkan, kita lipat-lipat plastik ini sampai berbentuk memanjang seperti lontong. Setelah itu, kita kukus selama 10 menit. A few moments later. Setelah 10 menit dikukus, angkat lalu diamkan sampai dingin. Setelah media atau beras dingin, baru kita bisa gunakan untuk memperbanyak Trichoderma ini. Pertama-tama kita sterilkan lebih dulu tangan dan peralatan yang akan kita gunakan. Kita sterilkan memakai alkohol dengan cara disemprot. Nyalakan lilin spertus, lalu kita diamkan beberapa saat sampai di dalam InCase hangat. Setelah terasa hangat, barulah kita bisa memulai dengan mengambil satu bungkus beras atau media yang akan kita gunakan. Panaskan terlebih dulu kawat atau alat untuk mengambil bakteri Trichoderma dari dalam tabung. Panaskan sampai kawat memerah.
Setelah itu, kita dapat mencuil bakteri Trichoderma yang ada di dalam tabung dengan alat atau kawat ini. Lalu kita masukkan ke dalam media atau beras. Bahasan di kota itu nyapa di Bandung di Cirebon nomor kan nggak abot rentannya kencang di dia makan. Lipat kembali plastik dengan cara seperti ini. Setelah itu, jepit ataupun hektar pada bagian atasnya. Terus mulai ini tangan kita dicelekan, steril. Terus ngambil itu lontong medianya. Jangan dibuka dulu, nanti bukanya dalam. Nah, buka dalam itu. Pertama kita panaskan dulu ini, namanya jarum ose, jarum osenya. Jarum ose. Setelah kelihatan merah, dibiarkan dulu sebentar. Terus kita korek yang bibit trichodermanya. Ini udah belum bokeh? Udah. Tinggal ditirak aja deh. Nah, setelah kita korek, langsung masukkan ke beras. Nah, setelah dimasukkan ke beras, kita tutup di dalam lagi. Nah, kita tutup. Nah, bahkan yang tadinya berbentuk ini, kita dirubah jadi bentuknya gini. Oh, dia gini-gini gitu. Maksud nih berbentuk ini supaya kita permukaan beras itu lebar. Jadi perkembangannya supaya merata lah. Merata. Nah, nanti disimpan asal di tempat yang teduh. Karena ini trichoderma jangan disimpan di daerah yang panas. Gitu. Usahakan disimpan di dalam teduh lah gitu ya, supaya trichoderma jadi semua itu berhasil ya. Terus yang selanjutnya mangga saat pada itu
tapi banyak banyak. Tiga hari kemudian. Setelah 3 hari, maka akan terlihat yang berhasil dan yang tidak berhasil, ditandai dengan media terlihat berwarna hijau, maka itu yang berhasil. Yang gagal akan berwarna coklat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oke, sekian untuk video kali ini. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Yang sudah subscribe mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, dari tim penyuluh pertanian DKP 3 Kecamatan Banjaran, Majalengka. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Amin.